Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima lam tanazidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kembali kita lanjutkan dalam Umdatul Fiqh. Dan kita masuk di bab tayamum. Dan di sini ya ada sekitar berapa paragraf? Ada 7 paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama. Nah, di sini beliau bicara tentang sifatuhu. Maksudnya cara tayamum itu gimana? Ada drib biyadeh. Jadi yang pertama itu stepnya adalah dia tepukkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah. Kemudian berapa kali? Darbatan wahidatan. 1 kali tepukan. Kemudian habis itu setelah ditepuk, next stepnya adalah dia yamsah bihima wajhahu. Usapkan ke wajah dan kemudian kedua telapak tangannya. Dalilnya mana? Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Ammar. Karena Rasul bersabda kepada Ammar, innama yakfika hakada. Sama Rasul kalau mau tayamum tuh gini doang, ya. Harusnya kamu sudah cukup lakukan begini, diajarkan. Kemudian daraba biyadihi 'alal ardi. Kama Rasul contohin. Rasul tepukkan kedua tangannya ke tanah. Habis itu kemudian dia usapkan masahabihima wajahnya dan kedua telapak tangannya. Wa in tayammam bi aksar min darbatin aw masa aksar jaza. Terus gimana kalau pengen lebih dari 1 kali tepukan ya, atau mungkin ngusapnya pengen lebih dari 1 kali? Boleh. Jaza, itu yang paling penting. Kemudian paragraf kedua disebutkan lahu syurut arba'ah. Jadi tayamum punya 4 syarat yang kita harus perhatikan. Kapan kita boleh tayamum? Yang pertama, ya, paragraf ketiga. Syaratnya adalah haduha al-ajzu 'anil isti'malil ma'i imma li adami au khafil darar bi isti'malihi li maradin au baradin syadid. Jadi memang pertama itu dia nggak mampu gunakan air. Baik nggak mampunya itu secara hakiki, memang airnya nggak ada, atau maknawi. Jadi dia khawatir tertimpa mudarat kalau dia memaksakan diri pakai air. Entah karena dia sakit atau kondisi cuaca yang sangat dingin. Atau mungkin tidak ada air itu secara maknawi juga adalah karena airnya ada sebenarnya. Tapi kalau sempat dipakai untuk wudu, dia mati kehausan. Karena airnya cuma dikit misalkan. Au rafiqihi ala nafsi au bahimati. Entah yang mati itu dirinya atau dia cukup misalkan, tapi nggak cukup untuk temannya bakal mati kehausan, atau hewan tunggangan dia, atau khaufin ala nafsi au mali fi talabi. Atau nanti kalau misalkan airnya nggak ada, dia paksa gitu kan, ada air di seberang sana tapi di bawah itu ada harimau, ada singa, ada hewan-hewan buas, bakal beresiko. Itu dianggap airnya nggak ada juga. Atau i'wazi illa bisa manin kasir. Ya, atau karena memang air itu langka sehingga dijual dengan harga yang sangat-sangat tinggi dan enggak wajar sama sekali. Sehingga itu kondisi ketidakadaan air maknawi dan hakiki. Kemudian kalau memang ya memungkinkan amkanahu istimalahu fi ba'di badani, bisa dia pakai. Misalkan airnya cukup tapi untuk sebagian anggota wudu. Atau dia dapat air, punya air tapi nggak cukup untuk bersuci, gitu ya. Terus gimana? Nggak cukup untuk wudu tadi? Kata beliau di sini, mazhabnya beliau, kalau airnya cuma dikit, cuma misalkan cukup sampai basuh wajah saja, atau cukup basuh tangan misalkan, ya nggak cukup untuk sempurnanya wudu, selesai wudu tadi, maka istamalahu wa tayammam lil baqi. Katanya dia itu tetap wudu seadanya, sisanya disempurnakan dengan tayamum. Kata beliau seperti itu. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua, kapan boleh tayamum?
yang perlu diperhatikan juga adalah syarat terkait dengan waktu, al-waktu. Waktunya itu kapan? Ya, la fala tayammum, ya tayammum li fardhu qabla waktiha. Jadi kalau tayamum untuk sholat fardu, maka kita hanya boleh tayamum kalau sudah masuk waktu sholat tersebut. Wala linafilah fi waqtin nahi anha. Terus kalau mau tayamum untuk sholat nafilah atau sholat sunnah, maka nggak boleh pada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Nah, ini nanti ada pembahasan khusus di bab sholat. Kemudian syarat ketiga adalah an-niyah. Harus ada niat. Jadi kalau kita mau tayamum, ya niat dulu. Fa in tayammum li nafilah lam yusolli biha fardhan. Jadi kalau tayamumnya niatnya untuk sholat sunnah, berarti nggak boleh dipakai untuk sholat fardu. Wa in tayammum li fardhah. Sebaliknya kalau dia niat tayamumnya untuk sholat fardu, boleh nggak untuk sholat sunnah? Maka falahu fi'luha wa fi'lu masya'ah minal faraid. Boleh dipakai untuk sholat fardu dan dipakai untuk sholat sunnah dan yang lainnya hatta yakhruj waqtuha, sampai waktu sholat fardu tersebut habis. Itu syarat ketiga. Syarat keempat adalah turab, jadi tanah. Ya. Di situ dikatakan fala yatayammam illa bi turabin tahirin lahu gubar. Gak boleh kita tayamum kecuali dengan tanah yang suci, yang dia punya debu, yang berdebu. Nah, kemudian paragraf ke-7, yubtal. Tayamum itu batal dengan apa? Mayubtal taharah alma. Jadi pembatal tayamum sama dengan pembatal wudu. Kemudian ditambah, ada tambahannya. Khurujul waqt. Ketika habis waktu sholat tersebut, maka batal tayamumnya. Kemudian al-qudrah ala isti'malil ma, atau tambah lagi tayamum batal kalau dia sudah mampu untuk pakai air lagi, airnya sudah ada misalkan, atau dia sudah sehat, atau kondisi sudah nggak dingin lagi. Wa in kana fi shalah, walaupun itu terjadi ketika sedang sholat, kata beliau. Berarti kalau misalkan kemarau nggak ada air terus dia tayamum, pas lagi sholat turun hujan, batal tayamumnya, kata beliau seperti itu. Wa in kana fi shalah, walaupun dalam kondisi sholat maka batal tayamumnya. Nah, itu penjelasan dari beliau dan kita akan masuk nanti di bab berikutnya. Ini khusus tentang wanita, tentang perempuan, bab tentang haid. Baik, silakan disimak video berikutnya.